Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas tentang piping class menurut API 570, kemudian fluid service kategori menurut ASME B313, serta location class menurut ASME B318. Nah, yang pertama nanti yang kita bahas adalah API 570 dulu. Kita akan membahas tentang piping service classes yang saya kutip dari API 570. Nah, di API 570 ini mengkategorikan jenis-jenis proses piping ya, agar kita mengetahui dia piping kelas 1 kah, 2 kah, 3 kah, atau 4 kah ya. Nah, untuk semua proses piping system harus dikategorikan ke dalam piping class yang berbeda-beda, kecuali untuk piping yang direncanakan untuk dasar RBI ya. Tapi kita harus mengkategorikan ya berdasarkan piping class. Nah, mengklasifikasikan ini berdasarkan potensial keamanan dan lingkungan ya, yang bisa menyebabkan kebocoran ataukah kegagalan yang lain. Kemudian menurut API 570 terdapat 4 kelas yang direkomendasikan. Nah, ada kelas 1, kemudian ada kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Nah, di kelas 1 ini berarti layanannya memiliki potensi yang paling besar ya untuk adanya bahaya ya. Itu adalah kelas 1, berarti potensinya yang paling besar. Nah, bahayanya ini ya, ini bisa berdampak pada lingkungan. Nah, berikut adalah yang termasuk service atau layanan dari kelas 1. Yang pertama adalah flammable service ya, berarti yang mudah terbakar ya, itu termasuk kelas 1. Kemudian layanan yang bertekanan ya, layanan yang bertekanan yang mudah untuk menguap uap kering ya selama dia beroperasi ya, seperti halnya fluida campuran dari C2, C3, dan C4 stream ya. Nah, kemudian fluida ini mudah untuk menguap menjadi uap kering ya pada temperatur atmospheric boiling ya di bawah 50 Fahrenheit atau 10 derajat Celcius. Atau di mana temperatur
atmospheric boiling di bawah temperatur operasi. Ya. Kemudian layanan untuk hidrogen sulfida yang mengandung 3% berat lebih besar pada jalur gas, ya, jalur gas stream. Kemudian ada anhydrous hidrogen klorida, ya. Kemudian ada hydrofluoric acid. Selanjutnya yaitu piping over or adjacent to water and piping over public throughway. Berarti pipanya, ya, ini berdekatan dengan air, ya, berdekatan dengan daerah air. Kemudian jalur perpipaannya itu melewati jalanan masyarakat umum, publik, ya. Nah, itu termasuk kelas 1. Kemudian yang terakhir adalah layanan fluida yang mudah terbakar, ya, yang beroperasi di atas temperatur auto ignition, di atas temperatur pembakaran, ya. Kemudian kita lanjut ke kelas 2. Nah, di kelas 2 ini layanan tidak termasuk di selain kelas 2, ya. Di kelas 2 ini termasuk, ya, utamanya adalah unit proses piping serta selected offset piping. Berarti offset piping yang dipilih, nanti tertentu saja. Nah, meliputi apa saja, yaitu adalah on-site hydrocarbon, ya, yang memiliki penguapan yang cenderung rendah, ya, cenderung rendah selama beroperasi, ya, yang temperatur operatingnya ini di bawah boiling point, tetapi di atas flash point. Kemudian on-site hidrogen, full gas dan natural gas, ya. Selanjutnya adalah on-site strong acid and caustic, ya. Berarti cenderung di kelas 2 ini bukanlah layanan, tetapi adalah unit proses piping, ya. Kemudian untuk kelas 3 yaitu untuk layanan yang mudah terbakar, ya, mampu untuk terbakar, tetapi tidak signifikan untuk menguap ketika terjadi kebocoran. Nah, meliputi apa saja? Yaitu meliputi on-site hidrokarbon, ya, yang tidak memiliki penguapan yang signifikan, ya, selama beroperasi, yang operating temperaturnya di bawah flash point. Kemudian ada offset distillate and product line to and from storage and loading. Kemudian ada tank farm piping. Kemudian offsite acid and caustic. Nah, yang di kelas 2 tadi adalah on-site,
ya. Kalau yang di kelas 3 adalah offsite. Nah, untuk pengertian onsite dan offsite bisa Anda lihat di definition pada API 570. Offsite piping itu adalah piping system yang tidak termasuk dalam float boundary limit yang ada di sebuah proses unit, ya. Berarti tidak ada di proses unit seperti halnya hydrocracker, ethylene cracker, ataukah sebuah crude unit, ya. Contohnya adalah tempang piping and interconnecting pipe rack piping, pokoknya yang di luar batas proses unit. Kemudian onsite piping itu adalah piping system yang termasuk dalam float limit dari proses unit, ya, dari proses unit. Seperti halnya hydrocracker, ethylene cracker, ataukah crude unit. Itu adalah istilah offset piping dan onsite piping menurut API 570. Kemudian offset hidrogen, fuel gas and natural gas, serta hydrocarbon piping, ya, yang lain yang memiliki resiko yang lebih rendah, ya. Daripada kelas 1, kelas 2 ataukah kelas 3. Kemudian kelas 4 adalah layanan, ya, diperuntukkan untuk non flammable, berarti tidak mudah terbakar, and non toxic, berarti tidak beracun. Ini termasuk ruang lingkup dari kelas 4. Dan kebanyakan kelas 4 ini adalah utility service. Apa saja yang termasuk kelas 4? Yang termasuk kelas 4 adalah steam and steam condensate, berarti uap yang sudah dikondensasi dan uap, ya. Kemudian ada udara, kemudian ada nitrogen, ada air yang including, jadi termasuk boiler feed water ataukah strip shore water, ya. Berarti boiler feed water yang untuk boiler itu juga termasuk kelas 4, ya. Kemudian ada lube oil, seal oil, kemudian ada ASME B313 kategori D service. Serta yang terakhir, yang kelas 4 adalah plumbing and sewers. Berarti perpipaan di dalam gedung ini menurut API 570 termasuk kelas 4, ya, yang tidak mudah terbakar dan tidak beracun. Nah, berikut adalah penjelasan tentang piping class menurut API 570. Kemudian kita lanjutkan tentang fluid service menurut ASME B313. Nah, fluid service adalah sebuah istilah umum tentang terapan atau aplikasi pada sistem perpipaan, ya, yang mempertimbangkan kombinasi fluida properties, ya, kemudian kondisi operasi dan faktor lain yang ditetapkan nantinya sebagai dasar untuk desain sistem perpipaan. Nah, fluid service ini terdiri dari kategori D fluid service,
kemudian kategori M fluid surface, kemudian elevated temperature fluid surface, high pressure fluid surface, kemudian high purity fluid surface, dan terakhir adalah normal fluid surface. Yang pertama yaitu adalah kategori D fluid surface, yaitu adalah sebuah layanan yaitu sebagai berikut, yaitu fluida yang tidak mudah terbakar, kemudian tidak beracun dan tidak berbahaya bagi jaringan tubuh manusia. Kemudian fluida tersebut memiliki desain gauge pressure tidak melebihi 1035 kilopascal atau 150 psi. Kemudian fluida tersebut memiliki desain temperatur tidak lebih dari 186 derajat Celcius atau 366 Fahrenheit. Nomor 4 itu fluida, temperatur fluida yang disebabkan oleh apapun selain atmospheric condition tidak kurang dari minus 29 derajat Celcius atau minus 20 Fahrenheit. Kategori M yaitu pelayanan fluida mengikuti hal berikut. Yang pertama yaitu fluida yang sangat beracun, ya, yang sangat beracun, yang bisa memaparkan sedikit aja kuantiti dari fluida itu bisa menyebabkan beracun. Entah itu dikarenakan bocor ataukah dapat memproduksi ya secara serius ya memproduksi kerugian secara serius terhadap manusia. Ya. Manusia khususnya pada breathing, yaitu adalah pernafasan manusia ataukah langsung ke kontak tubuh manusia. Ya. Jadi sangat high toxic, sangat-sangat beracun dengan single exposure. Single exposure ini berarti sedikit aja kuantitinya fluida tersebut itu bisa menyebabkan kerugian bagi manusia. Kemudian yang kedua adalah setelah pertimbangan desain perpipaan, kemudian pengalaman serta kondisi layanan dan lokasi, owner harus menentukan yaitu persyaratan untuk normal fluid surface. Ya, yang tidak boleh terjadinya kebocoran sebagai persyaratan untuk melindungi personil ya dari suatu paparan yang sangat berbahaya. Nah, itu adalah poin 2. Kalau ada terjadi kebocoran dan kemudian personilnya itu terkena paparan, itu bukan kategori M. Tapi kalau tidak terkena paparan, itu termasuk kategori M. Kemudian yang C adalah elevated temperature fluid service. Ya, sebuah layanan fluida yang mana piping metal temperatur tetap sama dengan atau lebih besar daripada TCR. Jadi piping metal temperaturnya tetap sama dengan atau lebih besar daripada TCR. Nah, TCR ini kita bisa lihat di tabel 302.3.5. Apa itu yang dimaksud TCR? Nah, TCR kita bisa lihat di
keterangan di tabel ini yaitu adalah note B. TCR adalah temperatur 25 derajat Celcius atau 50 Fahrenheit di bawah temperatur yang diidentifikasi. Ya, itu adalah TCR. TCR ini dapat dilihat di note pada ASME Boiler and Pressure Vessel nomor section 2 part D tabel 1A dan 1B untuk penyambungan base metal menggunakan welding. Ya, jikalau materialnya tidak ada di list ASME section 2 part D, maka TCR temperaturnya harus mengikuti creep rate atau stress rupture kriteria. Ya, sesuai dengan basic allowable stress value material untuk penyambungan menggunakan welding. Nah, ketika base metalnya berbeda, maka nilai TCR value-nya lebih rendah. Itu yang digunakan untuk weld joint. Selanjutnya adalah high pressure fluid service, yang mana sebuah layanan fluida yang dispesifikasikan oleh owner, yang didesain oleh owner menggunakan chapter 9 ASME B313 untuk piping design and construction. Nah, ini adalah chapter 9 high pressure piping. Nah, high pressure piping ini, panduan ini untuk mendesain sistem perpipaan, dan high pressure piping ini desain oleh owner, ya. Kemudian di dalam proses desain high pressure fluid service ini, owner harus menyediakan semua sistem operasi informasi yang dibutuhkan untuk seorang desainer. Jadi untuk seorang piping designer dalam melaksanakan analisa dan pengujian yang dibutuhkan dalam chapter high pressure piping. Jadi nanti seorang desainer, piping designer harus membuat report berupa tulisan kepada owner, ya, kesimpulan pada owner tentang perhitungan desain, ya, tentang perhitungan desain, kemudian tentang validasi desain yang telah dilakukan. Nah, kemudian chapter ini untuk menyediakan alternatif aturan, ya, dalam hal desain dan konstruksi piping desain oleh owner, ya, teruntuk high pressure fluid service. Nah, di K301.5 kategori M fluid service ini ada hubungannya. Jikalau high pressure piping ini tidak berbahaya bagi jaringan manusia, tidak beracun bagi manusia, berarti dia termasuk kategori high pressure piping. Ya,
Berarti nanti seorang desainer mendesain sistem perpipaan dengan high pressure, tapi disyaratkan fluidanya tidak berbahaya bagi jaringan manusia, tidak beracun bagi manusia. Kemudian high purity fluid service. Berarti layanan fluida yang nantinya membutuhkan alternatif cara dalam hal fabrikasi, inspeksi, examination, dan testing, ya, yang tidak di cover pada code, ya. Jadi alternatif metode, ya, cara alternatif untuk proses fabrikasi, untuk inspeksi, eksaminasi, dan testing. Jadi perlu Anda membedakan examination dengan testing. Ya, di API 570 menjelaskan kalau examination itu untuk kegiatan pengujian menggunakan non-destruktif, dan testing ini menggunakan pengujian destruktif test, ya, itu menurut API 570. Kemudian yang memerlukan kontrol level yang sangat bersih, berarti high purity. Aturan ini diaplikasikan ke piping system, sistem perpipaan, ditujukan untuk sistem yang high purity, ultra high purity, hygienic, ataukah aseptic. Kemudian yang F adalah normal fluid service, yaitu sebuah layanan fluida, ya, yang banyak tercover di piping code, tapi tidak tunduk pada aturan kategori D, kategori M, elevated temperature, high pressure, ataukah high purity fluid service. Nah, semua jenis fluid service ini, agar kita memudahkan termasuk kategori apa, kita mengikuti guide to classifying fluid service dari figur M300 ASME B313. Terdiri dari kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5. Nah, ini dicontohkan ada fluid service yang mau diklasifikasikan. Kemudian kita masuk ke kolom 2. High pressure fluid service didesain oleh owner, ya. Kalau tidak, ada dua pertanyaan, apakah fluidanya beracun atau tidak, ya. Kalau ke kanan ini tidak, kalau ke bawah ini beracun. Ya. Kalau didesain oleh owner, ya, berarti pertanyaan selanjutnya adalah apakah fluidanya beracun? Jika tidak, maka dia termasuk high pressure fluid service, ya. Kemudian jika iya, berarti dia perlu dilakukan pendefinisian kriteria dari kolom 3. Apakah dia termasuk kategori M atau tidak? Jika tidak, maka dia termasuk chapter 9. Kemudian kita coba high pressure fluid service, ini didesain oleh owner. Kemudian tidak, ya, apakah fluidanya beracun?
iya, maka kita lihat dapat memberikan paparan yang dikarenakan adanya kebocoran atau kuantiti fluida yang kecil saja itu bisa merugikan manusia. Ya, kalau iya, masuk ke tahap selanjutnya adalah mempertimbangkan pengalaman layanan kondisi layanan dan serta lokasi. Ya, yang didesain menurut Normal Service Classification. Jika ini merugikan bagi manusia dan lingkungan, maka dia harus ke kanan. Kecil saja merugikan, dia harus ke kanan. Ya. Jika dia tidak merugikan bagi manusia, maka dia masuk ke kategori M, Full Service, ya, yang tunduk pada desain owner. Nah, ini nanti bisa dilihat untuk memudahkan dalam mengklasifikasikan fluid service. Ya, ini adalah penjelasan fluid service untuk ASME B313. Selanjutnya kita bahas tentang location classes menurut ASME B318. Nah, di B318 ini di bagian 840.2 tentang building intended for human occupancy. Ya, di bangunan yang dimaksudkan untuk tempat tinggal manusia. Nah, hal ini dilakukan untuk menentukan jumlah bangunan ya yang dimaksudkan untuk tempat tinggal manusia untuk onshore pipeline, yang mana zona layoutnya 1/4 mil atau 0,4 km lebarnya sepanjang rute pipeline dengan pipeline pada garis tengah zona tersebut. Dan dibagi section pipeline secara acak 1 mm atau 1,6 km dalam panjangnya. Ya, individual length, jadi panjang individual akan termasuk maximum number of building, jadi maksimum bangunannya yang dimaksud untuk tempat tinggal manusia. Nah, jumlah tempat tinggal sebuah bangunan yang dimaksudkan untuk tempat tinggal manusia di dalam setiap 1 mil atau 1,6 km zona. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk membagi ya unit pengeboran, unit sumur lah ya, unit sumur di beberapa unit sumur lebih dari satu. Ya, untuk menghitung pembagian bangunan yang diperuntukkan, yang dimaksudkan untuk tempat tinggal manusia. Nah, kemudian ketika klaster bangunan yang dimaksudkan untuk tempat tinggal manusia diindikasi 1 mil atau 1,6 km pipeline, harus diidentifikasi termasuk kelas 2, kelas 3 atau kelas 3. Kelas 2 dan kelas 3 mungkin
kisaran 660 feet atau 200 meter dari bangunan klaster yang terdekat. Nah, untuk pipeline yang lebih pendek daripada 1 mil atau 1,6 km dalam panjang, sebuah location class harus ditipikalkan, harus dijelaskan tentang location class, ya. Akan dibutuhkan tidak untuk 1 mil atau 1,6 km pipeline, ya, harus disetujui, ya, area harus disetujui. Nah, kemudian lebih jelasnya masuk location classes for design and construction, yaitu location kelas 1. Location kelas 1 ini adalah 1 mil atau 1,6 km section yang mana memiliki 10 atau kurang bangunan, ya, yang dimaksud untuk tempat tinggal manusia. Berarti location kelas 1 itu untuk bangunan 10 dan kurang, ya, untuk tempat tinggal manusia yang berdekatan dengan jalur pipeline. Seperti halnya wasteland, ya, daerah limbah, ya, kemudian desert, mountain, grazing land, farmland, ya. Kemudian kelas 1 ini dibagi menjadi dua, yaitu kelas 1 division 1 dan kelas 1 division 2. Kelas 1 division 1 yang mana nilai desain faktornya lebih dari 0,72, tetapi, ya, sama dengan atau kurang dari 0,8, berarti kisaran 0,72 sampai 0,8. Kemudian kelas 1 division 2 yang mana memiliki desain faktor sama dengan atau kurang dari 0,72. Nah, kita pendefinisiannya lebih detailnya kita lihat di tabel 841.1.6/2. Nah, terdapat tabel desain faktor for steel pipe construction. Nah, di kelas 1 tadi, ya, di division 1 atau 2, nanti Anda bisa lihat di sini yang membedakan apa. Jika ada jalan crossing railroad tanpa adanya casing, ya, jadi jalur pipeline-nya tanpa adanya casing, di jalur private road dan improve public road, highway, serta public street with hard surface and railroad, maka nilainya seperti ini, ya. Jalanan pribadi untuk area divisi 1 maka nilainya adalah 0,8. Ya, masuk divisi 2 maka dia nilainya adalah 0,72. Ya. Kemudian jika melewati, ya, jalanan atau jalan kereta yang menggunakan casing, berarti pipanya diberikan casing, maka nilainya seperti ini. Nah, isinya mirip dengan yang atas ini.
Nah, kemudian kita lihat di sini ada lain, yaitu adalah pipeline on bridge. Ya, maka jalur perpipaannya melewati jembatan, ya nilainya sekian, memiliki nilai yang rendah. Ya, tetapi tadi dipersyaratkan untuk divisi 1, divisi 2, ya, location kelas 1 nilainya itu kisaran yang divisi 1 tadi kan 0,72 sampai 0,8. Kalau yang divisi 2 yaitu di bawah 0,6. Diharapkan nilainya seperti itu. Kita kembali lagi ke kelas 1. Nah, ini yang saya bukakan adalah B318 2018. Ya. Bagaimana cara kita membedakan kelas 1 division 1 dan kelas 1 division 2? Memang tidak tertuang di sini. Tapi saya sudah mencari ke kode B318 yang lebih lama. Saya menggunakan di sini tahun 2010. Dijelaskan sama, ya, nilainya lebih besar dari 0,72 tetapi sama dengan atau kurang dari 0,8, ya, dan telah dilakukan hidrotest, ya, dengan nilai 1,25 kali maksimum working pressure atau maksimum operating pressure. Ya, jikalau jalur perpipaannya itu diuji hidrostatis test, ya, saat setelah pemasangan instalasi uji itu, maka dia kelas 1 divisi 1. Nah, kalau kita lihat kelas 1 divisi 2, memang nilainya 0,72 dan kurang, kan ya. Dan dilakukan tes hidrostatis dengan 1,1 kali maksimum operating pressure. Nah, itu yang membedakan kelas 1 divisi 1 dan 2. Ya, yang membedakan adalah adanya pengujian hidrotest dengan nilai yang berbeda dari maksimum operating pressure-nya pada saat setelah dilakukan instalasi, di tes terlebih dahulu. Nah, kemudian saya kembali ke 2018. Kemudian location kelas 2. Yang mana di location kelas 2 ini di area 1 mil atau 1,6 km bagian, ya, terdapat lebih dari 10 bangunan, tetapi kurang dari 46 bangunan untuk tempat tinggal. Nah, kemudian tingkat populasinya ini cenderung menengah, ya, di antara location kelas 1 dengan 2. Ya, seperti halnya, ya, sekitaran kota dengan desa yang menengah lah jumlah penduduknya. Kemudian daerah industrial area, ya, dan lain-lain. Kemudian location kelas 3, yang mana location kelas 3 ini di bagian 1 mil atau 1,6 km ini terdapat 46 bangunan atau lebih, ya, untuk diperuntukkan tempat tinggal manusia. Ya. Nah, location kelas 3 ini diperuntukkan untuk shopping center, untuk suburban housing development, untuk perkembangan
kembangan perumahan, kemudian residential area, industri area, ya, kemudian populasi area yang lain yang tidak ditemukan di lokasi kelas 4. Ya, nah, intinya bangunannya lebih dari 46 dan jumlah penduduknya lebih banyak dibandingkan kelas 2. Kemudian location kelas 4 ini merupakan lokasi yang termasuk area yang memiliki multi-story building. Nah, di sini berarti traffic di area tersebut sangat tinggi sekali, ya. Kemudian terdapat bangunan, ya, yang memiliki 4 atau lebih lantai, ya, di atas tanah. Jadi bangunannya lebih dari 4 lantai, ya, including the first or ground floor. Itu sudah termasuk lantai 1 ataukah lantai dasar, ya. Nah, berarti bangunannya yang tinggi-tinggi dengan jumlah penduduknya yang sangat padat. Nah, itu termasuk location kelas 4. Nah, berikut sudah saya jelaskan tentang piping kelas dari EBL 570, piping service untuk ASME B313, serta location classes dari ASME B318. Semoga pengetahuan ini berguna. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.